Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hidayat dari kelas 23S03. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Sin Attack dan beberapa perbedaannya dari tahun ke tahun. Jurnal yang pertama berjudul Effectiveness of Built-in Security Protection of Microsoft Windows Server 2003 Against TCP/SYN Based DOS Attack, yang ditulis oleh Hari Krishna Velalacheru dan Sanjeev Kumar pada tahun 2011. Jurnal ini menggunakan metode evaluasi terhadap fitur perlindungan berbasis host yang disediakan oleh Microsoft. Metode ini menghasilkan bahwa perlindungan berbasis host yang disediakan oleh Microsoft untuk Windows Server 2003 dapat meningkatkan laju koneksi klien yang sah hingga 226% di bawah beban serangan TCP/SYN sebesar 10 Mbps. Namun efektivitas perlindungan ini menurun drastis pada beban serangan yang lebih tinggi, di mana laju koneksi klien yang sah hampir habis di bawah 100 koneksi per detik setelah 60 Mbps beban serangan. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Network Forensic Analysis with Affection Preservation for Sin Attack, yang ditulis oleh Devali Avasti pada tahun 2011. Jurnal ini menggunakan metode yang pertama, Capture, Copy, Transfer, Analysis, Investigation, and Presentation. Yang kedua, Preparation, Detection, Incident Response, Collection, dan Preservation. Yang ketiga ada Monitoring, Capturing, Analyzing Network Traffic, and Investigating Security Violation. Metode ini menghasilkan bahwa framework yang diusulkan dapat mendeteksi sumber penyerang dan memberikan detail tentang beberapa penyerang yang melakukan pemindaian pada mesin host secara bersamaan. Selain itu, metode ini juga menyediakan preservasi yang efisien untuk sistem forensik jaringan, menjaga integrasi, kerahasiaan, dan keaslian data. Selanjutnya, Sin Flooding Attacks and Countermeasures A Survey, yang ditulis oleh Red M. Banihani dan Zaid Al-Ali pada tahun 2013. Jurnal ini menggunakan metode deteksi anomali dan CUSUM. Hasil dari metode deteksi anomali yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua algoritma efektif dalam mendeteksi serangan Sin flood. Algoritma threshold adaptif dapat menghasilkan alarm ketika jumlah paket SYN melebihi ambang batas yang ditentukan. Sedangkan algoritma CUSUM dapat mendeteksi perubahan signifikan dalam aliran trafik tanpa memerlukan informasi awal tentang distribusi aliran trafik. Selanjutnya, jurnal Utilizing OpenFlow and S-Flow to Detect and Mitigate SYN Flooding Attack, yang ditulis oleh Muhammad Nugraha, Isyana Paramita, Ardiansa Musa, Dok Jai Choi, dan Busung Choi pada tahun 2014. Jurnal ini menggunakan metode kombinasi dari S-Flow. Hasil dari metode yang digunakan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kombinasi S-Flow dan OpenFlow dapat mendeteksi dan memitigasi serangan SYN flooding dengan cepat dan efisien. Metode ini juga mengurangi konsumsi sumber daya saat serangan terjadi, serta memungkinkan sistem untuk mendeteksi serangan lebih awal dan mengelola lalu lintas dengan lebih baik dengan metode tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Aziz. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan jurnal kami mengenai SYN Flood Attack. Yang pertama, di sini saya akan membacakan jurnal 2015 lanjutan dari teman saya tadi yang berjudul Mitigating TCP/SYN Flooding Based DOS Attack in Cloud Computing Environment Using Binomial Distribution in SDN. Jurnal ini ditulis oleh Syed Kaiser Ali Shah, Farouk Kaisen Khan. Jurnal ini menggunakan metode counting bloom filter dan identifikasi type serangan SYN flood. Jadi dari hasil penelitian ini di jurnal ini bahwasannya ada hasil, yaitu hasil dari metode tersebut adalah metode menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dapat mendeteksi
dan mengidentifikasi serangan SYNFLOT DOS dengan cepat dan efisien. Administrator jaringan mendapatkan notifikasi hampir secara langsung tentang serangan yang sedang berlangsung, baik dalam pendekatan praktis maupun teoritis. Hasil yang diperoleh menunjukkan karakteristik artistik yang serupa antara serangan yang dihasilkan secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu tahun 2016 adalah prediksi serangan SLIN flooding attack dengan menggunakan metode regresi linier. Jurnal ini ditulis oleh Merlin Bakrebesi Irwan Sembiring. Jurnal ini menggunakan regresi linier. Dan hasil dari metode ini adalah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hari X dan jumlah serangan Y pada server untuk klien pertama. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 164,508 ditambah 1,662X yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu hari meningkatkan jumlah serangan sebesar 1662 dengan nilai signifikan 0,047. Untuk klien ketiga, persamaan regresi adalah Y sama dengan 44,871 ditambah 0,694X dengan nilai signifikan 0,034. Prediksi jumlah serangan untuk klien pertama dalam 30 hari ke depan adalah 5.709 serangan. Sedangkan untuk klien ketiga adalah 1.647,92 serangan. Jadi itulah hasil dari metode regresi linier dari jurnal ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jurnal 2017 yang berjudul SYNFLOT Attack Detection in Cloud Environment Based on TCP Header Statistical Features. Dan jurnal ini ditulis oleh Muna Sulaiman Al-Huwareh. Dan jurnal ini menggunakan metode eksperimen Facebook untuk menangkap lalu lintas yang bertukar antara mesin virtual di host fisik yang sama. Kedua, ekstraksi fitur yang paling penting menggunakan berbagai metode filter. Yang ketiga, pemilihan fitur yang penting menggunakan berbagai metode filter. Yang keempat, evaluasi dataset akhir menggunakan sistem deteksi instruksi anomali berdasarkan berbagai algoritma machine learning. Selanjutnya, jurnal 2018 yang berjudul Impact Analysis of HTTP and SYNFLOT DDoS Attack on Apache 2N Web Server. Jurnal ini ditulis oleh Rizgar R. Zabari, Subhi RM, dan Zebare dan Karwan Jeki. Jurnal ini menggunakan metode analisis kinerja sistem web server yang dilakukan pada Internet Information Service 10,0 dan Apache 2 dengan fokus pada dampak serangan DDoS, khususnya serangan HTTP dan SYN banjir. Nah, hasil dari metode ini adalah menunjukkan bahwa
kinerja server web baik pada Internet Information Server 10.0 maupun Apache 2 dipengaruhi secara signifikan oleh serangan DDoS, khususnya serangan HTTP dan SYN banjir. Pengukuran kinerja server dilakukan dalam berbagai kondisi, baik sebelum maupun selama serangan, dan menunjukkan bahwa responsivitas server menurun selama serangan. Itulah tadi hasil dari metode yang saya bacakan. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan jurnal 2019 yang berjudul A Simulation Study of SYN Flood Attack in Cloud Computing Environment. Jadi jurnal ini ditulis oleh Bashar Ahmed Khalaf dan menggunakan metode berbasis agen untuk pertahanan terhadap serangan SYN flood. Yang kedua, algoritma yang dimodifikasi untuk meningkatkan kinerja jaringan sensor nirkabel WSN. Yang ketiga, penggunaan controller logika fuzzy dalam sistem pakar untuk manajemen pusat layanan. Yang keempat, algoritma shader shares dalam implementasi. Dari metode ini pasti juga akan menghasilkan sebuah hasil, dan hasilnya akan saya bacakan, yaitu metode ini menunjukkan bahwa model yang diusulkan mampu memberikan pertahanan yang efektif terhadap serangan SYN flood dengan pengurangan tingkat serangan hingga 200%. Selain itu, setelah tahapan mekanisme pertahanan, lalu lintas jaringan dapat dinormalisasi yang menunjukkan efektivitas model dalam mengelola serangan. Serangan server dari gangguan seperti server outage, device crash, dan server slowing down. Yang terakhir, di sini saya akan membacakan atau perbedaan jurnal 2019 dan 2020 yang berjudul Impact Analysis of SYN Flood Attack on Hub Proxy NNB Closer Based Web Server. Jurnal ini ditulis oleh Subhi RM, Zabari Karwan, dan Jeksi dan Rizgar. Jurnal ini pasti selalu menggunakan yang namanya metode, yaitu Apache Meter 3.3. Dan hasil dari metode tersebut adalah metode ini menunjukkan bahwa sistem 2 10.0 NLB cluster based web server memiliki waktu respon rata-rata hanya 6 ms dan tingkat kesalahan 0% dalam permintaan HTTP yang gagal. Selain itu, sistem ini menunjukkan divisi standar hanya 2.33 dan penggunaan CPU yang rendah sebesar 6,2%. Kinerja ini lebih baik dibandingkan dengan penelitian lain yang memiliki waktu respon dan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Itulah tadi perbedaan-perbedaan jurnal beserta metodenya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar.